bersama kami dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul. Dan tentunya masih bersama dengan guru besar dari Terapi Kolbu, ada Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Dan tentunya masih bersama dengan Ibu Ella. Baik, Ibu Ella, nggak apa-apa Bu. Baik Bu Ella, ini awalnya keluhannya apa sih Bu yang dirasakan sampai akhirnya Ibu membutuhkan terapi di Terapi Kolbu ini Bu? Awalnya saya kepala suka merasakan pusing, terus tensinya naik, terus ada itu juga rasa cemas, gelisah, rasa takut yang berlebihan. Itu disebabkan karena apa nih Bu? Sampai akhirnya ada rasa cemas dan takut yang sangat berlebihan nih? Nggak tahu juga, itu tiba-tiba datang aja. Tapi dulu-dulunya saya punya penyakit mah, terus ada penyakit-penyakit lain, mungkin dipikirin sama saya, nggak tahu apa ya, kelama-kelamaan jadi timbul itu. Saya juga udah bingung, kata saya ini penyakit begini harus kemana? Kalau ke rumah sakit kan biasanya yang diobatin hanya paling yang sakit kepala itu, yang pusing, tensinya tinggi, yang dikasih obat. Terus pas saya lihat tayangan di Jack TV, ada yang lagi itu penyakitnya sama saya gitu. Ada perasaan cemas seperti itu ya? Aku lihat. Nah, jadi saya tertarik untuk datang ke Terapi Kolbu. Oh, seperti itu ya Bu. Ini sudah berapa lama Bu sampai Ibu ada penyakit yang namanya rasa kecemasan, rasa ketakutan, pusing dan semua penyakit itu? Kalau yang timbul rasa cemas mah paling 4 bulanan. 4 bulan yang lalu atau sudah berjalan 4 bulan penyakit itu ada? Kalau yang suka ada cemas sama gelisah itu, tapi kalau tensi tinggi itu 2 tahunan. Ini ada beban pikiran anak atau suami mungkin Bu? Enggak, dulunya kan saya ada batu ginjal, sama dokter suruh masuk ruang operasi, saya ketakutan, gak dipikirin. Kata dokter, katanya jangan dipikirin, nanti kamu hipertensi. Ya benar. Ada saking dipikirin hipertensi itu takut. Takut ya Bu ya. Dan ini sudah berapa lama terapi di tempatnya Pak Ustadz? Bulan Mei kalau nggak salah. Bulan Mei sampai sekarang masih atau sudah? Enggak, udah selesai. Karena memang sudah tidak ada lagi rasa ketakutan itu sendiri Bu? Iya. Pas pertama datang yang kunjungan pertama aja udah merasakan enak gitu. Kunjungan pertama Ibu sudah langsung merasakan adanya perubahan ya Bu ya? Kan tadinya di kepala itu berat, rasanya kayak apaan tahu, berat banget kepala. Pas datang ke sana langsung terapi baru 1 kali aja udah rasanya enteng gitu, kepalanya enakan. Baik, ini Pak Ustadz kan berhubungan dengan penyakit dari Ibu Ella itu sendiri kan, kalau tadi Pak Ustadz sempat menyebutkan ada firman Allah bahwa memang Allah memberikan sedikit sakit, sedikit takut dan juga sedikit kurang ya Pak Ustadz ya. Ini apa memang setiap manusia itu memang selalu diberikan itu semua Pak Ustadz? Iya, itu satu pertanyaan baik lagi dari Mbak Ella. Para pemirsa, memang kalau kita lihat dari perjalanan hidup kita ini, baik itu dia beriman maupun dia kafir, atau katakanlah dia orang baik atau dia orang tidak baik, tetap saja akan mengalami sakit, karena semua manusia pasti akan mengalami kematian. Ya. Kalau kita baca di referensi kitab suci Al-Quran saja atau kitab suci-suci yang lain, terlihat sekali di sana memang ada beberapa nabi juga dicoba dengan sakit. Saya sudah katakan tadi seperti Nabi Ayub ya, ada sakit juga. Ini artinya Allah akan terus mencoba. Dia akan dicoba. Kenapa saya katakan begini? Karena kembali lagi pada penjelasan awal saya tadi para pemirsa, bahwa memang standarisasi surga itu sangat ketat sekali. Ya, sekali lagi screeningnya itu sangat ketat sekali. Ya, leluhur kita yang bernama Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, hanya karena satu para pemirsa, satu dosa keluar dari surga. Ini artinya apa? Standarisasinya sangat tinggi sekali di sana. Ya, karena itu maka orang-orang yang beriman tetap akan dicoba oleh Allah. Ya, tetap akan dicoba. Kenapa? Karena untuk masuk di dalam suatu community surga katakanlah, yang dimana standarnya sangat ketat sekali. Nah, karena itu perlu digodok dulu di alam dunia ini, dicoba untuk supaya betul-betul ini murni, baru bisa masuk di standarisasi surga yang sangat ketat tadi. Karena itu Rasulullah pernah berkata begini, kalau umatku ini mengetahui apa yang aku ketahui, maka mereka akan sedikit
sedikit sekali tertawa dan banyak menangis. Ini artinya apa? Ini artinya jangan kita santai dalam beribadah. Ya. Terus tiap hari apa yang bisa aku perbuat untuk kebaikan. Bangun mata pagi, besok apa yang aku bisa berbuat untuk kebaikan. Bekerja kebaikan. Karena kerja adalah bagian dari ibadah. Apa yang bisa aku perbuat untuk kebaikan. Dan ini kita harus lakukan terus tiap hari. Kenapa? Karena tadi para pemirsa, standarisasi surga itu sangat ketat sekali. Nah, kalau kita tidak bisa masuk di dalam standarisasi tadi, pilihannya apa? Cuma ada dua. Kalau tidak bisa masuk di surga tadi yang standarisasi ketat, ya jatuh ke neraka jahanam. Bayangkan. Nah, karena itu maka dicoba. Ya, orang-orang beriman itu dicoba oleh Allah. Ya, orang-orang beriman dijajal oleh Allah. Dikasih tahu oleh Allah. Apakah telah kubiarkan kau mengatakan dirimu beriman, padahal belum datang cobaan dariku. Sesungguhnya kau akan aku coba dengan sedikit sakit, sedikit takut, dan sedikit kurang. Nah, inilah yang kita hadapi di alam dunia ini. Nah, timbul pertanyaan sekarang, bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi cobaan ini? Pak Ustadz, mohon maaf, Ya, kita tahan dulu Pak Ustadz, nggak apa-apa Pak Ustadz sebelum menjawab atau menerangkan yang pertanyaan tadi. Ya pemirsa, jangan beranjak di tempat Anda karena terapi kolbu akan segera kembali. Terapi kolbu, the power of soul. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Dengan saya cara berdoa, saya sembuh. Kita sholat, kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran, ya. Dalam terapi kolbu, the power of soul. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam terapi kolbu. Dan tentunya pemirsa, bagi Anda yang datang ke klinik terapi kolbu, Anda bisa langsung catat ini alamatnya ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 0217058031. Dan ini juga ada websitenya. Anda bisa langsung buka di www.powerofsoul-indonesia.org. Baik, untuk tema kita pada hari ini mengenai hamdalah ya. Ya, Pak Ustadz tadi sebelum Ikan sempat menyebutkan bagaimana cara mengatasi cobaan atau menahan cobaan itu sendiri, Pak Ustadz. Ya, para pemirsa Jak TV yang berbahagia, setiap dari diri kita pasti akan dicoba. Ya. Jangankan kita, Rasulullah saja dicoba. Ya. Para nabi-nabi semua dicoba. Kenapa ini? Kenapa harus dicoba? Karena tadi sudah sempat kita bahas di awal bahwa karena memang kita akan memasuki suatu komunitas yang dimana standarisasi sangat tinggi, yaitu komunitas surga. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana leluhur kita yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, beliau hanya karena satu dosa saja, beliau harus keluar dari komunitas surga, harus keluar dari standarisasi, karena memang di surga itu tidak boleh ada satu dosa, jadi sangat steril sekali di sana. Nah, kembali lagi sekarang kita tanya kepada diri kita, para pemirsa. Sampai mungkin ada di antara kita yang hari ini sudah umur ya. Coba tanya pada diri kita, apa iya kita sudah layak
masuk di standarisasi nol dosa. Nah, inilah yang mengakibatkan maka Rasulullah berpesan kepada umatnya, kalau sekiranya umatku mengetahui, maka mereka akan sedikit sekali tertawa dan banyak menangis. Para pemirsa JAK TV, untuk itulah maka kita dalam kehidupan ini, karena kita mau masuk di dalam standarisasi yang sangat berat tadi, maka kalau kita tahu bahwa standarisasi surga itu sangat berat, maka di dalam kehidupan ini apabila kita sedang dicoba oleh Allah, karena kita telah mengetahui bahwa standarisasi surga itu sangat berat, maka cobaan itu akan kita sikapi sebagai latihan kita. Kita berlatih untuk supaya kita nantinya mudah-mudahan diharapkan menjadi manusia-manusia yang memang layak masuk di dalam komunitas surga itu. Sebab kenapa para pemirsa? Pilihan kita tidak ada 3. Di sana cuma ada 2 pilihan. Kalau kita gagal masuk di dalam komunitas surga tadi, pilihan keduanya adalah neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Inilah yang mengakibatkan kita di dalam kehidupan ini, kita coba untuk terus berusaha dalam hidup ini berbuat baik, terus beribadah. Kenapa? Karena itu tadi, pilihannya cuma 2. Apakah kita masuk di dalam komunitas dengan standar nol dosa atau neraka jahanam? Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, disinilah pentingnya kita dalam hidup ini. Kita harus selalu mawas diri. Kita harus selalu melihat bahwa diri kita ini adalah merupakan suatu ciptaan Allah yang dihidupkan di alam jagat raya ini dalam waktu yang sangat singkat sekali. Kalau kita hitung umur alam jagat raya ini, ada yang berkata miliar-miliar tahun. Sementara dalam miliar-miliar tahun ini, kita cuma kebagian maksimal 100 tahun. Ya mungkin ada yang lebih lah, 120, tapi itu pun jarang sekali. Rata-rata 60-70 tahun. Kita cuma kebagian umur segitu saja. Setelah itu, kita cuma dihadapkan pada 2 pilihan tadi. Apakah kita masuk di dalam komunitas surga atau neraka jahanam? Nah inilah mungkin, ya saya katakan mungkin, yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, bahwa apabila umatku mengetahui, maka mereka akan sedikit sekali tertawa dan banyak menangis. Nah inilah kira-kira bagaimana kita mensikapi cobaan di dalam kehidupan ini. Ya pemirsa, sekali lagi bagi Anda yang datang ke klinik terapi kolbu, ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120, teleponnya di 021 858 2029 atau di 021 8500 413 atau di 021 7058 0381. Jangan beranjak dari tempat Anda, tetaplah bersama kami dalam terapi kolbu. Saya harus didorong oleh masyarakat agar melanjutkan itu, tidak ada alasan untuk dilakukan. JAK TV, saluran pemilu kada Jakarta. Tayangan ini bukan untuk kamu, karena ada tulisan D di ujung kanan atas, artinya untuk dewasa. Tidak semua tayangan di televisi cocok untuk anak. Pastikan mereka menonton tayangan sesuai dengan umurnya. Jadilah pemirsa yang cerdas. Khusus buat para Automania, mulai tanggal 18 Desember nanti, Automax bakalan nemenin Automania semua di jam 9:30 malam, supaya Automax juga makin dekat sama Automania semua. Mulai tanggal 18 Desember nanti, Automax bakalan pindah jam tayang nih, dari jam 5:30 sore ke jam 9:30 malam. So, don't miss it guys, hanya di JAK TV. Kembali lagi bersama kami dalam terapi kolbu The Power of Soul, dan tentunya masih bersama dengan guru besar dari terapi kolbu, ada Bapak Ustadz Sony Sutrisna, dan tentunya masih bersama dengan Ibu Ella. Kepada Ibu Ella nih Bu ya,
Ibu kan pasti mendapatkan cobaan dari penyakit, rasa takut, rasa cemas itu sendiri, Bu ya. Ini bagaimana Ibu bisa akhirnya pasti di klinik atau terapi kolbu itu sendiri pasti disebutkan juga bahwa kita harus selalu bersyukur ya, Bu ya. Dengan mengucapkan hamdalah itu sendiri ya, Bu ya. Ini bagaimana Ibu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pada saat Ibu melakukan terapi di tempatnya Pak Ustadz ini? Dengan cara kita beribadah dengan khusyuk. Jadi memang lakukannya adalah ibadahnya itu ya, Bu ya, dengan cara bersyukur itu dengan cara beribadah dengan khusyuk ya. Dengan meyakini kepada Allah itu. Ini sebenarnya perubahan yang terjadi kan Ibu, alhamdulillah Ibu berangsur-angsur membaik ya, Bu ya. Dengan terapi di klinik Pak Ustadz ini, Bu ya. Ada nggak sih, Bu, sebenarnya awalnya rasa tidak percaya dari diri Ibu sendiri? Tidak ada.